Halo teman-teman, kenalin nama aku Fanny Siregar dari kelas Oceanografi A dengan NIM 260501 20120013. Di sini aku bakal jelasin sedikit tentang modul 1 yang judulnya Interface Pengenalan Air Mapper dan Citra Lenser 8 sebagai tugas responsif praktikum penginderaan jauh tahun 2020. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Pasti teman-teman semua pada kepo kan? Pasti penginderaan jauh itu gitu ya kan? Jadi aku bakalan jelasin ke teman-teman penginderaan jauh itu apa sih gitu. Penginderaan jauh itu ataupun yang sering disingkat dengan indera adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah ataupun fenomena melalui analisis data. Data itu diperoleh dari suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Setelah itu, kita akan masuk ke tujuan. Tujuan dari penginderaan jauh ini adalah mempermudah kita untuk memantau, menganalisis, dan memperoleh informasi mengenai suatu objek maupun fenomena yang kita butuhkan dengan cepat, karena kita tidak perlu mengkaji langsung suatu objek tersebut. Baik teman-teman, setelah itu aku bakal jelasin jenis-jenis citra. Di penginderaan jauh itu ada dua jenis citra. Yang pertama itu adalah citra foto, dan yang kedua itu ada citra non-foto. Citra foto itu adalah gambaran suatu objek yang diperoleh melalui pesawat udara yang menggunakan kamera sebagai alat pemotretnya. Contoh dari foto udara itu adalah foto ultraviolet dan juga foto pankromatik. Setelah yang kedua itu ada citra non-foto. Citra non-foto itu adalah gambaran suatu objek yang diambil dari satelit yang menggunakan sensor. Citra non-foto ini dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sensor, dan wahana yang digunakan. Setelah itu, aku bakalan bahas jenis-jenis satelit. Yang pertama itu adalah Landsat. Landsat merupakan satelit yang mempunyai resolusi spasial, yaitu 30x30 meter. Namun ada pengecualian untuk inframerah thermal. Satelit ini mengelilingi bumi satu kali dalam 103 menit dan memiliki 11 band. Yang kedua itu ada Ikonos. Ikonos itu mempunyai 5 sensor pasif, mempunyai resolusi spasial yang tinggi, yaitu 1 meter untuk pankromatik dan 4 meter untuk spasial. Satelit ini diluncurkan pada tahun 1999. Yang ketiga ada Sentinel. Sentinel ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi penutupan lahan dan penggunaan lahan. Biasanya data dari Sentinel ini banyak digunakan untuk perencanaan lingkungan. Setelah itu teman-teman, aku bakalan bahas software yang digunakan dalam modul 1 ini, yaitu ada Air Mapper dan CIDAS. Air Mapper itu berfungsi dalam pengolahan citra, seperti penggabungan citra, penajaman citra, cropping citra, dan sebagainya yang akan kita bahas nanti. Setelah itu, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu ada CIDAS. CIDAS itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan tampilan analisis dari beragam data satelit. Pada software CIDAS ini terdapat program yang punya kemampuan untuk memetakan klorofil A dan juga SPL. Sekarang kita masuk ke metode pengolahan citra yang dilakukan pada modul 1. Itu ada 6 bagian. Yang pertama itu adalah download citra. Download citra ini dilakukan melalui web USGS. Caranya itu kita harus buka web USGS melalui browser yang ada di laptop kita. Setelah itu, harus login dengan mengisi username dan password. Jika belum punya akun, maka harus daftar dulu ya teman-teman. Setelah login, pilih daerah yang ingin kita download dan pilih kadar awannya itu yang paling sedikit agar gambaran wilayah itu jelas. Lalu download yang ukurannya paling besar. Tunggu deh hingga proses downloadnya selesai. Download citra sampai segitu aja teman-teman. Sekarang kita bahas metode yang kedua, yaitu penggabungan citra. Sebelum ke proses penggabungan citra, aku mau jelasin dulu tools-tools yang bakal dipakai nantinya, mulai dari gabung citra hingga ke metode Gauling. Tools yang dipakai itu ada edit algorithm yang berfungsi sebagai window yang diperlukan dalam input data citra karena dilengkapi dengan load dataset dan layar. Load dataset ini berfungsi dalam input data yang ingin kita olah nantinya. Setelah itu ada duplicate. Duplicate fungsinya menduplikat layar. Lalu ada RGB. RGB ini fungsinya memberi
memberi warna pada citra agar kenampakannya sesuai dengan objek yang ada di permukaan bumi. Lalu ada refresh. Refresh ini berfungsi untuk memperjelas penampakan citra, serta setelah itu ada zoom toolbox dan beberapa tools lainnya. Metode yang kedua yaitu penggabungan citra. Penggabungan citra ini dimulai dengan cara membuka software mapper, lalu klik icon edit algorithm, lalu duplicate layer hingga terdapat 8 layar. Masing-masing layar ini diberi nama dari band 1 hingga band 8. Lalu lanjutkan dengan memilih load dataset, lalu masukkan citra yang sudah kita download sebelumnya. Setelah itu cocokkan dengan bandnya masing-masing. Lalu klik refresh agar citranya lebih cerah. Selanjutnya simpan citra yang sudah digabungin dengan cara memilih menu file lalu pilih save. Dengan tipe filenya itu RMapper Raster Dataset. Lalu yang ketiga ada penajaman citra. Langkah awalnya sama dengan langkah yang kita lakukan pada penggabungan citra sebelumnya. Namun data yang digunakan dalam penajaman citra ini adalah data citra yang sudah digabungin sebelumnya. Lalu tambahkan RGB. Pada proses penajaman citra ini ada 3 layer, yaitu red layer yang diisi dengan band 4, green layer yang diisi dengan band 3, dan ada juga blue layer yang diisi dengan band 2. Setelah itu refresh lagi agar citranya itu lebih jernih ya teman-teman. Setelah itu disimpan. Penajaman citra ini fungsinya untuk memperjelas citra yang dilakukan dengan pemberian RGB. Lalu ada cropping citra. Cropping citra ini dilakukan dengan memilih load dataset pada cropping citra menggunakan data citra yang sudah dipertajam sebelumnya. Lalu ditambah RGB lagi teman-teman. Lalu citra ini di crop menggunakan zoom toolbox dengan memilih daerah yang ingin kita crop. Lalu simpan dengan format nama filenya itu nama underscore cropping citra. Tujuan dari cropping citra ini adalah untuk mendapatkan citra suatu wilayah yang lebih spesifik pada suatu daerah. Yang kelima ada reading data value. Ada reading data value. Reading data value ini menggunakan data citra yang sudah di cropping sebelumnya. Reading data value ini fungsinya itu untuk membaca ketinggian ataupun luas ataupun lintang suatu daerah. Yang itu terbagi 4. Yang pertama itu ada cell values profile yang fungsinya untuk membaca ketinggian. Yang kedua ada cell coordinate yang fungsinya menentukan keberadaan dalam lintang dan juga bujur. Yang ketiga untuk mengetahui atau membaca jarak itu menggunakan polyline. Yang terakhir untuk mengetahui luas menggunakan polygon. Yang keenam itu ada geolink. Menurut Surahman pada tahun 2015, geolink itu adalah kegiatan menghubungkan 2 atau lebih window image dalam ruang koordinat geografik. Geolink kali ini menggunakan data citra pada tahun 2005 dan 2009. Geolink terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama geolink to window, yang kedua geolink to screen, dan yang ketiga geolink to overview room. Geolink to window ini fungsinya menghubungkan 2 citra yang kemudian dapat digerakkan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua geolink to screen ini fungsinya menggabungkan beberapa citra yang berbeda pada window yang berbeda menjadi satu screen dengan cara menggeser-gesernya. Lalu ada geolink to overview room. Fungsinya untuk melihat perbedaan hasil zooming pada window citra yang kedua dengan citra yang pertama yang dikendalikan oleh pointer pada window citra yang pertama. Sekian yang dapat aku jelasin di modul 1. Terima kasih teman-teman. Aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa.